Hari ini kami akan melakukan praktek coaching modul 2.3 demonstrasi kontekstual bersama saya, Azmi Umi Kausun SPD, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Pidijaya dari SMP Negeri 1 Bandar 2. Bersama rekan saya Maria Lena, SPD NPD, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Pidijaya dari SMP Negeri 1 Bandar 2. Bersama rekan saya Farina, calon guru penggerak angkatan 8 dari Pidijaya SD Negeri 1 Bandar 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang dan happy. Baik ya, kita hari ini akan melakukan percakapan coaching, yaitu dengan topik penilaian yang sudah kita pelajari bersama ya. Nah, kira-kira apa yang kita persiapkan untuk percakapan kita pada hari ini? Ya, saya sudah mempersiapkan percakapan coaching dengan alur cerita, yaitu dimulai dari D, tujuan, I, identifikasi, kemudian R, rencana aksi, dan D, tanggung jawab. Itu yang sudah saya siapkan. Tapi persiapannya sudah bagus sekali ya. Kita juga nanti jangan lupa juga Maria 3 kompetensi ini, yaitu belajar kehadiran penuh, mendengarkan aktif atau mendengarkan paksa, dan juga menunjukkan bahwa yang percaya. Nah, itu tetap harus ada ya. Kita mulai. Baik, Maria, silakan selamat bekerja dengan Ibu Fat sebagai pembicara. Salam sejahtera. Sehat, Sarina? Alhamdulillah sehat. Dari percakapan kali ini, tujuan akhirnya tepat saya. Kesempatan kali ini Ibu mau melakukan apa? Kegiatan apa yang ingin kira-kira kedepannya dapat melihat posisi sekarang nih dengan anak-anak itu, kalau skalanya 1 sampai 10, Pak berada di posisi mana? Saya kira-kira berarti planning ke depan dari skala 7 inginnya naik ke skala berapa nih Bu? Kira-kira tujuan kekuatan dari Bapak untuk mencapai tujuan yang dimaksud itu apa ya? Makanya saya ingin Oke, berdasarkan solusi yang Ibu berikan tadi, peluang apa yang akan diambil? saya ingin menunjukkan kebutuhan diri dengan dalam kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka. Nah, dalam kegiatan ini tentu pasti ada hambatan dan gangguan ya Bu ya. Nah, kalau Ibu alami kejadian seperti itu, kira-kira solusi apa yang akan Ibu lakukan? Solusinya tetap fokus kepada peserta didik untuk mengarahkan dan meningkatkan
2 minggu. Berarti komitmen Ibu Fat sendiri untuk kegiatan ini apa komitmennya? Komitmennya saya bisa melakukan sesuai dengan waktu dan waktu yang telah saya rencanakan. Jadi, kira-kira ada nggak dari guru lain yang ikut membantu Ibu? Ada. Oke, Bu Fat, apa tindak lanjut dari kecimbang ini, Bu Fat? Saya mungkin bisa menemukan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. Baik, Bu Fat. Terima kasih. Saya sudah semoga hasil belajar anak maksimal. Oke, terima kasih. Saya dan Ifat luar biasa hari ini sudah melakukan proyek percakapan dan sudah menemukan titik temu solusi permasalahan dan masalah. Nah, secara keseluruhan saya sudah melihat bahwa ini di mana kita sudah menemukan alur kita yang tadi dan tujuan identifikasi masalah, rencana aksi dan juga sudah keseluruhan mencapai kompetensi kompetensi pengadilan umum, kompetensi mendengarkan ahli dan kompetensi mendengarkan masalah. Nah, tadi saya sudah melihat percakapan dengan Ibu sudah sangat menunjukkan perhatian-perhatian juga yang berkebut, di mana permasalahan itu sudah terpenuhi ya, ya. Dan dari kita ini kita bisa melakukan untuk diri dan nah, kalau saya melihat tadi percakapan berharian dengan Ibu tadi, kalau saya berikan rentan nilai itu antara 1 sampai 4, Ibu Maria sudah mencapai 1 luar biasa. Ya, mungkin itu saja dari saya melakukan percakapan ini, semoga percakapan ini bisa menjadi dan kita bisa mengharap pembelajaran seperti yang disampaikan ya, supaya dari itu bisa lebih menyenangkannya, anak itu tidak fokus kepada satu hal, tapi banyak hal yang disampaikan supaya anak kita mencapai
saya dengan permasalahan yang Ibu alami sekarang. Ibu tadi ada posisi berapa? Dengan skala berapa? 1 sampai 10. Saya sekarang skala posisi 6 karena ada kebanyakan di sekolah yang terlalu padat. Terkait penyusunan jadwal tidak membimbing anak-anak dalam mengikuti setiap perlombaan seperti OSN. Belum juga keluar tentang ketika saya kapan bisa saya kerjakan tersebut dengan waktu pulang sekolahan dan harus mengerjakan kesudahan dan karena kita sebagai guru harus fokus anak dan suami. Iya, jelas sekali. Saya mengerti sekali dengan permasalahan Ibu. Saya juga pernah merasakan hal yang sama. Mungkin di saat seperti ini Ibu bisa mengkomunikasikannya dengan kondisi seperti sekarang. Kira-kira apakah Ibu sudah menemukan solusinya? Saya pikir mencoba membuat skala prioritas dengan melakukan hal-hal yang utama yang terlebih dahulu seperti fokus dalam proses belajar mengajar terlebih dahulu, kemudian untuk dalam waktu senggang saya akan membimbing siswa dan siswi dalam mengikuti kegiatan OSN, kemudian menyusun beberapa tugas dan sebagai wakil kepala sekolah di bidang itu. Setelah pulang sekolah saya kalau ada waktu senggang baru menyiapkan pengumuman PTK. Baik, ya tepat sekali. Nah, dari segitu banyaknya kegiatan Ibu, apa nih kira-kira harapan Ibu dan rencana Ibu itu apa? Yaitu mengendalikan diri dan senantiasa beristighfar karena pada dasarnya setiap kesusahan pasti ada kemudahan. Ya, tepat sekali Ibu. Nah, dari sekian banyak kegiatan Ibu, kira-kira apa nih harapan dan rencana Ibu ke depan? Saya berharap ada di posisi 6 dari posisi 6 naik ke posisi 8, di mana saya akan merencanakan dan menyiapkan secara prioritas dalam pekerjaan terdahulu. Kemudian kalau ada waktu senggang ataupun kosong, saya akan bekerja sama dengan rekan di sekolah agar pekerjaan sekolah tepat waktu. Terkait dengan pekerjaan di rumah dan keluarga, saya akan menyelesaikan dalam melakukan rutinitas, bagaimana nih cara Ibu mengantisipasi jika ada gangguan di kala Ibu sedang bekerja? Apa antisipasi? Itu yang pertama, saya harus mengendalikan diri supaya tidak diserang karena pada dasarnya setiap ada kesulitan pasti ada kendala. Kemudian komunikasi yang intens sesama kerja bisa memahami dan bekerja baik di rumah ataupun di sekolah. Betul sekali Pak. Setiap ada komunikasi, ada komitmen juga, Ibu harus bisa mengatur jadwalnya kan Bu, dengan waktunya. Nah, apa komitmen Ibu terhadap rencana ini? Kedepannya saya akan membuat list setiap kegiatan yang diutamakan ataupun diprioritaskan dan senantiasa meningkatkan komunikasi yang baik di rumah ataupun di sekolah. Ya. Nah, berarti betul sekali Mbak. Komunikasi itu sangat penting ya Bu ya. Jangan ada miskomunikasi nantinya. Nanti malah dari itu kita memiliki umpan balik ya. Kita memiliki umpan balik. Nah, umpan balik apa sih? Ya, sudah tahu juga sudah bisa Baik Ibu Pak, dari informasi yang sudah Ibu sampaikan tadi, Ibu juga ada merasa plong ya, sudah lega. Kalian sudah terjawab di rumah. Nah, bisa menjadikan mudah-mudahan juga agar setiap kegiatan yang kita lakukan kita
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Maria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Falina. Gimana kabarnya Bu Falina? Alhamdulillah sehat, Bu Maria. Bu Maria sendiri gimana keadaannya? Alhamdulillah senang dan bahagia Ibu. Baiklah, Ibu Maria, hari ini kita akan melakukan percakapan coaching untuk dengan rubrik penilaian yang telah kita berjanji. Nah, apakah Ibu Maria sudah siap? Alhamdulillah sudah Ibu. Saya juga sudah mempersiapkan percakapan coaching kita kali ini dengan alur tirta. Yang pertama tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Jangan lupa Bu Maria, ada 3 kompetensi yang harus kita utamakan. Yang pertama itu kehadiran, Ya. yang kedua menjadi pendengar yang aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Ibu Maria, saya persilahkan, selamat bekerja. Baik, terima kasih Bu. Ini Bu Maria, saya ingin dia tuh menjadi anak yang baik anaknya. Seperti yang dulu lagi Bu, dia tuh anaknya ceria. Terus karena dia cerdas, saya ingin dia tuh kembali lagi menggali potensinya seperti yang dulu. Itu yang ingin saya lakukan Bu, karena saya lihat akhir-akhir ini perubahan itu selalu sangat berubah drastis hingga dia tidak bisa mengontrol emosinya, sehingga ini yang membuat saya semakin bingung menghadapi dia Bu. Ya, begitu. Berarti apa di tahun sebelumnya dan di kelas sekarang jadi termasuk anak yang bisa diatur gitu Bu? Iya Bu, dia anaknya senang kali Bu kalau kita diajak bicara, kita atur, kita menuntut dia dengan baik, dia selalu mendengarkan. Itulah yang akhir ini menjadi beban pikiran buat saya Bu Maria. Ya, berarti perubahan ini terjadi di tahun sebelumnya ya Bu ya, dan di kelas yang sekarang. Iya Bu Maria, kira-kira 2 bulan terakhir inilah Bu, kalau saya perhatikan, itulah udah pernah saya panggilkan, dan pernah juga saya mencoba menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi Bu, dan belum saya menemukan solusinya sampai sekarang. Yang enggak itu ternyata yang enggak ada itunya belum dia gimana ya Bu, sepertinya belum ada tanggung jawab dia kayaknya Bu. Jadi susah sekali kita melihat dia sekarang dengan perubahan yang begitu drastis dia berubah. Jadi kalau begitu kira-kira nih tindakan apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi situasi seperti ini Ibu? Saya Bu akan bicara padanya dengan hati-hati, dari hati ke hati Bu. Usai pelajaran sekolah ataupun kami akan duduk sambil santai membicarakan apa yang dia rasakan dan apa yang dia sembunyikan. Juga kemarin saya juga pernah memanggil dia ke kantor, namun belum dapat Bu permasalahannya bagaimana apa yang dia rasakan sama saya. Mungkin karena masih ada guru di kantor pada saat dia istirahat, jadi dia susah mengungkapkan permasalahannya Bu. Kelas berapa ya ini Bu, ini siswanya? Di kelas 6 ya Bu sekarang. Oh, berarti memang kasus ini harus diselesaikan segera. Kalau misalnya seandainya alternatif ini tidak berhasil atau planning yang lainnya Ibu rencanakan untuk menyelesaikan kasus ini, kira-kira gimana ya Bu? Itulah Bu, mungkin alternatif yang lain nanti saya lakukan, saya akan mengunjungi orang tuanya Bu ke rumah ini, membicarakan dengan orang tuanya bagaimana keadaan siswanya sekarang. Terus Bu akan mencoba mencari mungkin ada sedikit kebutuhan dia yang tidak terpenuhi dari orang tuanya. Dari situ saya ingin mencoba melakukan alternatif itu Bu. Iya, oke, berarti saya rasa ini tepat sekali Bu ya, karena kita tidak tahu pola pendidikan orang tua itu bagaimana gitu ya. Nah, kira-kira rencana Ibu yang sudah Ibu persiapkan, kapan akan Ibu lakukan? Rencana Ibu segera Bu, saya akan melakukan segera. Semakin cepat kan Bu, semakin baik Bu. Jadi kita tahu permasalahannya kenapa, apalagi kita berjumpa dengan orang tuanya. Pasti setidaknya adalah solusi dari orang tuanya sehingga dia bersikap demikian. Oke, ya baik. Nah, dari cerita Bu Mimi, saya yakin berarti siswa tersebut yang dulu anak penurut sekarang sudah berubah, dan saya yakin ada kebutuhan dia yang belum terpenuhi. Nah, baik Bu Mimi, setelah sharing ini, adakah permasalahan yang lain yang kira-kira akan Ibu sampaikan ini? Bu Maria, apakah kita perlu melakukan pemantauan Bu?
terhadap siswa tersebut? Oh ya, seperti apa ya yang Bu Mimi maksudkan untuk pemantauan yang bagaimana kira-kira? Begini Bu, tadi kan kita udah bicara sama orang tuanya, kira-kira ada komitmennya, maksudnya perkembangan orang. Anak harus juga diketahui oleh orang tua si anak kan Bu? Oh iya betul Bu, bagus. Nah bisa diterapkan apa semoga realisasi Ibu mengenai ini berjalan lancar dan sukses Bu Mimi ya. Dan siswa yang tadi bisa menjadi anak yang aktif kembali dan dalam pembelajaran, kemudian dia jadi lebih baik lagi sehingga akhlaknya lebih baik, terutama tidak mengganggu kawannya lagi di saat jam pelajaran. Iya Bu, itulah tujuannya Bu, supaya anak itu bisa kembali lagi seperti dulu dan bisa berkreasi dan aktif lagi seperti dulu Bu. Iya, bagaimana perasaan Bu Mimi telah berbagi dengan saya Bu Mimi? Alhamdulillah Bu Maria, perasaan saya menjadi tenang. Saya kayaknya yang pertama yang saya rasakan sesak Bu di dada. Bagaimana menghadapi siswa ini? Susah sekali mencari titik masalahnya bagaimana. Tapi setelah saya sharing sama Ibu Maria, alhamdulillah Bu sudah ada pencerahan. Hati juga saya menjadi tenang dan saya akan mencoba membuat dan menjadikan anak itu untuk menjadi lebih baik lagi Bu. Iya, sama-sama Bu kan. Jadi sama-sama kita merasa tenang bahwa permasalahan Bu Mimi juga sudah ada solusinya dan siswanya mudah-mudahan kembali aktif ya Bu ya. Iya Bu Maria, terima kasih Bu Maria atas bantuannya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Maria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Maria. Marina, bagus sekali coaching yang Ibu lakukan. Saya melihat Ibu meletakkan percakapan coaching dengan anak kita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Ibu juga menerapkan 3 kompetensi inti, yaitu kehadiran penuh atau present, kemudian menjadi pendengar yang aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian prinsip coaching yaitu kemitraan, proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan saya menilai percakapan coaching yang Ibu lakukan itu dari skala 1 dan 4, Ibu berada di posisi 4. Iya, terima kasih banyak Ibu Fatina yang telah bersedia meluangkan waktunya melihat percakapan coaching antara saya dengan Bu Mimi. Baik, semoga percakapan coaching kali ini bisa diterapkan baik oleh guru dan tenaga pendidikan kita di sekolah. Terus sukses Bu Maria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.